Pemirsa masyarakat etnis Tionghoa termasuk kalangan selebriti, hari ini bersukacita menyambut Tahun Baru Imlek 2554. Mereka tampak bahagia bisa bebas melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tradisi Imlek tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kebahagiaan mereka juga bertambah ketika pemerintah menetapkan Imlek tahun ini sebagai hari libur nasional. Dulu kan karena bukan hari raya jadi masih ada yang kerja atau gimana, jadi mau merayakan Imlek kan. Namanya Anis, dan 4 anak mereka adalah Putri Hanzani, Rana Rinzani, Aryo Gagah Wicaksono, dan Arya Gigih Prabowo. Terlihat raut sedih di wajah mereka. Kesedihan istri dan anak-anak Unang itu mencapai puncaknya ketika bayi Nugroho lahir pada hari Senin 21 Januari lalu. Anis, istri pertama Unang, mengungkapkan pernikahan Unang dengan Aning tanpa seizin dirinya yang masih sah sebagai istri Unang. Meski begitu, Anis masih bisa bersabar menahan kepedihan hatinya. Tapi kesabarannya mulai goyah saat melihat anak-anak hasil pernikahannya dengan Unang sudah tidak diperhatikan lagi oleh sang ayah. Dulu kan dia ya Allah sayang gitu sama saya, anak-anak kalau ini misalnya datang dia gitu ya. Terus baru datang misalnya 10 menit. Udah ditelepon gitu dari sana. Ketidakpedulian Unang terhadap keluarga menurut Anis sangat jelas terlihat pada saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Kalau nggak salah puasa udah masuk 2 minggu kurang lebih sampai sekarang dia belum pulang gitu. Lebaran ya dia nggak pulang. Kalau yang tahun kemarin itu kan dia walaupun gimana dia pulang gitu, Lebaran di sini gitu. Saya juga nggak tahu dia kenapa. Perubahan sikap dan berkurangnya perhatian Unang kepada keluarganya juga dikeluhkan oleh anak-anaknya yang merasa disisihkan oleh sang ayah. Putri udah udah jarang gitu sama ayah pun curhat kayak gitu, terus pulang ke rumah telepon pun nggak pernah. Putri pengen tuh ayah balik lagi ke rumah. Putri tuh pengen ayah pulang gitu. Ayah tuh maksudnya inget sama keluarga di sini. Soalnya di sini keluarga pada kangen sama ayah. Kita nggak benci kok sama ayah. Kita sayang sama ayah. Tapi kok ayahnya begini? Putri nggak tahu Putri mau ngomong apa. Mudah-mudahan ayah sadar. Ayah balik karena kangen. Ayah kurang perhatian aja sama Rana, sama Mbak Putri, sama Rio, sama juga Ikal. Suka mimpi ayah balik sini, kumpul kayak dulu lagi, tanpa ada istri yang ini sama anak yang ini lagi. Dengan adanya peristiwa ini, Anis belum ada niat untuk menggugat cerai Unang karena ia mempertimbangkan masa depan anak-anaknya. Sementara itu, Unang yang dimintai komentarnya mengenai masalah yang sedang melanda dirinya itu mengakui ada kesulitan mempunyai 2 istri. Dari kedua keluarga ini memang terus terang banyak kekurangan dalam kalau saya bilang ya, dalam soal waktu gitu. Memberi waktu buat mereka. Jadi kedua keluarga ini memang kita agak susah gitu loh. Ya karena memang hidup saya memang dari hasil seperti ini. Unang juga membantah pernyataan Anis yang mengatakan ia menikah lagi tanpa sepengetahuan Anis. Saya sudah bilang sama istri pertama bahwa saya ingin menikah gitu loh. Bagaimana respon dia? Ya kalau dia marah-marah berarti kan tidak setuju gitu loh. Kalau dia nangis ya berarti dia setuju. Nah kebetulan dia nangis. Kebetulan dia nangis berarti dia setuju. Setelah 7 tahun menikah ini bicaranya ini pada saat Bagito bubar. Itu kan. Tapi kalau mau mempermasalahkan yang 7 tahun ini berarti kan harus dari awal tahun pertama. Nah, ini kan kita melihat ada apa. Dengan adanya masalah ini, apakah Unang berencana menceraikan istri pertamanya? Saya akan jaga keharmonisan ini. Ya mudah-mudahan saya diberikan kekuatan sama Allah, itu aja juga keluarga saya. Sementara itu, Aning, istri kedua Unang, tampak tenang saja menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi suaminya itu. Aku nggak terlalu banyak mikirin masalah itu, jadi kebetulan bapaknya pun pada awal-awal aja sempat shock ya, cuman
seminggu 2 minggu kemudian bapaknya udah tenang gitu loh. Sebagai seorang perempuan gitu loh, kan nggak pernah ada yang punya cita-cita dari kecil, aku mau jadi istri kedua, kan enggak ya gitu loh. Nah, cuma memang mungkin ini Mas Unang ini jodoh jodoh aku gitu loh. Mas Unang jodoh aku dan memang aku mungkin ditakdirkan untuk jadi istri kedua. Untuk mengetahui sejauh mana pernikahan Unang dengan Aning, Cek dari Cek mewawancarai Ibunda Unang. Perkawinan yang ini, ya saya bagaimana mau restu, soalnya saya nggak tahu. Maksudnya dia juga nggak ngomong sama saya, tahu-tahu udah nikah. Ya punya perasaan ya kesel gitulah. Keselnya dari dia itu nggak mau ini sama anak lama-lama jauh begitu. Dan lagi pembagiannya jadi nggak bener gitu. Pemirsa, hari ini masyarakat etnis Tionghoa di seluruh tanah air merayakan Tahun Baru Imlek 2554. Kemeriahan dan kebahagiaan terpancar bukan saja karena mereka bisa bebas merayakan tradisi ini, tapi juga karena untuk pertama kalinya Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional. Lalu bagaimanakah para artis etnis Tionghoa ini menanggapi hal itu? Dan bagaimana pula tradisi mereka dalam merayakan Tahun Baru Imlek? Kita simak saja liputannya berikut ini. Pemirsa, masyarakat etnis Tionghoa termasuk kalangan selebriti hari ini bersukacita menyambut Tahun Baru Imlek 2554. Mereka tampak bahagia bisa bebas melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tradisi Imlek tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kebahagiaan mereka juga bertambah ketika pemerintah menetapkan Imlek tahun ini sebagai hari libur nasional. Dulu kan karena bukan hari raya, jadi masih ada yang kerja atau gimana, jadi mau merayakan Imlek kan agak-agak susah. Jadi paling udah pulang kerja baru bisa persiapan. Nah sekarang dari pagi kita udah bisa persiapan. Kita yang misalnya mau ke rumah saudara tuh nggak perlu bolos gitu kan. Kalau dulu kan kita masih harus bolos karena bukan hari libur nasional gitu. Lantas kebiasaan apa yang mereka lakukan saat Imlek? Biasanya sih kalau misalnya saudara-saudara gitu ngumpulnya di rumah saudara yang paling tua. Mungkin saudara papa yang paling tua, terus adik-adiknya itu ke rumah dia. Kita semua akan ke rumah mertua, kasih salam ya gitu, kasih kyonghi facai ke dia, terus mungkin kita makan kue keranjang, makan-makan manisan. Di samping menghiasi dengan pernak-pernik, tradisi Imlek lainnya adalah membagi-bagi angpau yang dipasang di pohon. Angpau itu diberikan dari yang sudah menikah kepada yang belum menikah, atau dari orang tua kepada anaknya. Atau kayak saya sekarang, saya kan punya anak, saya memberikan anak saya angpau, saya juga memberikan angpau itu kepada keponakan-keponakan saya yang masih kecil. Ya saya juga sampai sekarang masih selalu mengharapkan angpau. Iya karena kan saya belum menikah jadi saya belum bisa ngasih angpau, belum boleh ngasih angpau. Nanti kalau saya udah nikah baru saya boleh ngasih angpau. Apa saja harapan artis-artis itu di Tahun Baru Imlek ini? Semoga karir saya di dunia entertain ini berjalan dengan mulus dan sukses. Tahun ini Wisaku juga ya, pengen bikin album solo. Mudah-mudahan gak ada halangan apa-apa dan bisa keluar tahun ini. Setelah sempat diberitakan putus hubungan, kini kakak vokalis Slank menunjukkan keseriusannya membina hubungan dengan kekasihnya Natasha, seorang desainer muda. Kakak merasa mantap untuk mengakhiri masa dudanya dengan mengajak Natasha naik pelaminan. Pemirsa, setelah sempat tutup mulut, akhirnya kakak Slank, vokalis grup band Slank, angkat bicara tentang isu pernikahannya dengan Natasha, wanita yang selama ini menjadi pacarnya. Jumat kemarin, kakak dan Natasha mengadakan konferensi pers di Basecamp Slank di Jalan Potlot, Jakarta untuk mengungkapkan hal ihwal pernikahannya. Dalam konferensi persnya itu, kakak dan Natasha mengakui kalau mereka telah resmi menikah tanggal 13 Desember 2002 lalu di Sukabumi, Jawa Barat. Tapi ketika itu mereka mengaku belum siap untuk berterus terang pada pers. Pasalnya, pernikahan mereka belum mendapat restu dari orang tua Natasha. Saat menikah, Natasha hanya diwakili oleh adik laki-lakinya. Bahkan hingga mereka menggelar konferensi pers kemarin pun, restu itu belum diperoleh. Kita mau menjaga perasaan orang, kebetulan papinya Natasha. Cuman akhirnya kita memang harus ngomong. Memang kita harus
bicara gitu loh. Karena apa ya, udah mengganggu, kehidupan aku juga gitu loh. Aku udah gimana sih, bokis kan gitu loh jadinya. Bagi Tasya untuk dapat